Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmat Lekuan dengan NPM 2408260143. Saya akan melakukan tugas Neuroscience and Locomotor. Saya akan membahas tentang mind map dan judul Histology of Bone. Saya akan melanjutkan, izin dokter. Untuk pertama, histology of bone. Tulang adalah jaringan ikat yang memiliki matriks extracellular yang mengalami mineralisasi. Mineral utama dalam tulang adalah kalsium fosfat dalam bentuk kristal hidrokosfat dengan Ca10PO4 dan SOO2. Tulang juga mengandung kolagen tipe 1, protein non-kolagen. Yang kedua ada struktur umum tulang. Tulang sebagai organ yang memiliki dua jenis jaringan ikat dengan tulang kompa atau densin bones kuat dan padat untuk berfungsi memberikan kekuatan struktural. Yang kedua ada tulang spongiosa atau cancellous bone, memiliki rongga yang berisi sumsum tulang. Terus ada lapisan tulang, prosteum lapisan luar, lapisan fibrosa, lapisan osteoprogenitor dalam memiliki serat kolagen yang disebut Serpi fibers. Terus ada endosteum, lapisan dalam yang terdiri dari osteoprogenitor yang melapisi rongga sumsum tulang. Yang ketiga ada jenis jaringan tulang. Ini ada tulang matang atau mature bone, terdiri dari unit struktural yang disebut dengan osteon atau sistem Harvard. Terus memiliki lamela yang tersusun berlapis. Ada 3 lamela osteon. Lamela osteon mengelilingi kanal Harvard. Terus ada lamela interstisial antara osteon, lamela sirkumferensial interna dan eksterna di bagian dalam luar tulang. Kanal Volkmann yang menghubungkan kanal Harvard dan berfungsi sebagai jalur nutrisi. Untuk tulang matur terdapat pada janin dan tulang yang sedang tumbuh. Serat kolagen tersusun acak non-lamelar, terus mengandung lebih banyak sel dibandingkan tulang matang. Sekarang ini ada sel-sel tulang. Yang pertama ada osteoprogenitor cell, berasal dari mesenkim yang dapat berdiferensiasi menjadi osteoblast. Faktor utama yang mengatur diferensiasi adalah CBFA1 RANS X2 dan MBPS atau bone morphogenic protein. Terus ada osteoblast, berfungsi untuk mengkresi kolagen tipe 1 dan matriks tulang bentuknya kuboidal atau poligonal. Terus ada osteosit, osteoblast yang terperangkap dalam matriks tulang, berperan dalam merespon mekanis terhadap tekanan dan gaya. Yang keempat, osteoklast, sel besar multinucleate yang berasal dari monosit, berperan dalam resorpsi tulang, terletak dalam laguna Howe-Ship. Terus masuk dalam proses pembentukan tulang osteogenesis. Yang pertama ada osteogenesis intramembranosa, terjadi langsung di dalam jaringan mesenkim. Osteoblast mulai mengkresi matriks tulang dan terbentuk trabecula dan ditemukan pada tulang rata seperti tulang tengkorak. Terus ada ossifikasi endokral, terjadi melalui model cartilago hyalin yang kemudian digantikan oleh tulang proses. Itu ada 5 zona. Yang pertama ada zona reversasi cartilago istirahat, zona proliferasi kondrokrit membelah, terus ada zona hipertrofi kondrosit membesar, terus ada zona resorpsi klasifikasi cartilago. Yang kelima ada zona ossifikasi pergantian oleh tulang. Terus masuk ke remodeling tulang. Ini terjadi secara kontinu sepanjang hidup, sekitar 5-10% dalam tulang, diganti setiap tahun.
Osteoklas membentuk terowongan resorpsi, kemudian osteoblast mengisi kembali dan membentuk osteon baru. Terus internal remodeling melibatkan dua zona, yaitu zona resorpsi atau cutting zona, yang maksudnya adalah aktivitas osteoblast membentuk rongga. Terus zona pembentukan atau closing zone, osteoblast membentuk ruang baru. Itu langsung masuk lagi ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan remodeling tulang. Itu faktornya ada hormon, GH growth hormone atau PTH castellonin. Terus ada mineral kalsium dan vitamin. Untuk vitaminnya ada vitamin A memutilasi osteoblast, vitamin C diperlukan untuk sintesis kolagen. Terus ada vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Terus ada vitamin K dan B12 membantu sintesis protein tulang. Terus ada gangguan klinis pada tulang, diferensiasi kalsium dan vitamin D. Pada anak, rikesia tulang atau melunak dan berbentuk O atau X. Pada dewasa, osteomalacia, penurunan mineralisasi tulang. Osteoporosis, ketidakkeseimbangan antara osteoblast dan osteoklas, tulang menjadi rapuh. Kelainan hormon GH, ini biasa didapatkan cebol atau kekurangan GH pada anak, gratisin berlebihan GH pada anak. Terus ada akromegali, kelebihan GH pada dewasa. Hipoparathyroidisme, PTA berlebihan, aktivitas osteoklas meningkat, resorpsi pada tulang berlebih. Bisa dihambat oleh castellonin dan sel partikular kelenjar tiroid. Atau osteopetrosis, osteoklas tidak berfungsi, tulang terlalu padat dan tidak memiliki rongga. Terus kita lanjut pada proses pertumbuhan patah tulang. Cedera ini menyebabkan kerusakan matriks sel tulang dan pembuluh darah. Proses perbaikan, prosesnya ada pembentukan hematoma, pembersihan sisa jaringan rusak, pembentukan kalus kartilago, pergantian oleh kalus tulang, remodeling tulang. Terus sendi dan membran sinovial. Sendi sinovial dilapisi oleh tulang rawan hialin tanpa perikondrium. Terus sel membran sinovial ada sinovisit tipe A, mirip makrofag dan membersihkan debris. Terus sinovisit tipe B, mirip fibroblas, menghasilkan asam hyaluronorat untuk cairan sinovial. Untuk kesimpulan dari MEMEP ini adalah tulang adalah jaringan dinamis yang mengalami pertumbuhan, remodeling, dan perbaikan. Sel utama dalam tulang adalah osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Ossifikasi terjadi dari dua mekanisme, intermembranosa dan endokral. Remodeling tulang dipengaruhi oleh faktor hormonal dan mineral dan vitamin. Gangguan pada tulang dapat terjadi akibat defisiensi nutrisi, ketidakseimbangan hormon, atau kelainan genetik. Terima kasih. Sekian presentasi tentang MEMEP dan histology of bone. Saya maturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.